Bapak Ibu, selamat datang di pelatihan penyuluh pertanian terampil. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari terkait pendidikan orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Risa Nurwafala. Saya adalah salah satu widya iswara pertama di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Nah, Bapak Ibu, ini saya mengajar di jam-jam ngantuk nih Bapak Ibu. Sebelumnya, saya minta Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Boleh? Iya, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan menyanyi dan menari ya Bapak Ibu. Mohon partisipasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan nyanyi Bapak Ibu. Ikuti gerakan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, luar biasa semangatnya. Ada yang sampai joget-joget, ada yang sampai wah, semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran untuk POD ini setelah selesai berlatih, diharapkan peserta dapat memahami dan menerapkan POD atau pendidikan orang dewasa dan experience learning cycle, serta dapat menerapkannya pada kegiatan penyuluhan. Karena Bapak Ibu sebagai penyuluh, otomatis akan melakukan penyuluhan di lapangan dengan tepat. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu kenapa kita harus belajar? Apa sih arti belajar? Oh, iya. Gimana, Pak? Baik. Iya, jadi diantaranya pengertian dari belajar itu adalah perubahan dalam watak atau kemampuan manusia yang berlangsung selama jangka waktu tertentu dan tidak menganggap sekedar proses pertumbuhan. Ada juga menurut Jarvis suatu perubahan yang bersifat permanen dalam tingkah laku manusia sebagai hasil pengalaman. Dan ada juga yang berpendapat adult learning sebagai proses yang dialami oleh individu ketika berusaha mengubah atau memperkaya pengetahuan, nilai, keterampilan, dan strategi, dan tingkah laku yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dan belajar adalah perubahan yang permanen baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. Nah, jadi dapat disimpulkan Pak Ibu, pengertian dari belajar adalah proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, POD. Apa sih ini maksud Bapak tadi POD? Baik, pengetahuan dan teknik membantu orang dewasa untuk belajar. Dan knowledge sebagai suatu seni dan ilmu membantu orang dewasa untuk belajar.
Nih, bedanya antara pendidikan orang dewasa dengan pendidikan anak-anak. Kita akan lihat gambar di samping Bapak Ibu. Di sebelah kiri, ini adalah pelajaran pedagogi. Jadi pembelajaran terhadap anak kecil. Jadi biasanya satu arah oleh gurunya kepada muridnya. Dan biasanya secara detail. Didikte bagaimana prosesnya step by step secara mendetail. Dan diberikan contoh serta peserta bisa mengikutinya. Lain halnya dengan yang sebelah kanan, Bapak Ibu. Kita lihat gambar di sebelah kanan, ketika pelajaran proses andragogi, itu orang dewasa belajar, itu saling sharing, Bapak Ibu. Jadi sharing pengalaman antara pengajar dengan audiens atau peserta pelatihan. Jadi komunikasinya biasanya lebih dari dua arah, bisa dua, bisa tiga. Dan biasanya tidak monoton ya Bapak Ibu, tidak mendominasi pengajarnya itu. Beda seperti yang pedagogi. Nah, Bapak Ibu, ini ada tugas ya. Ini kan kita satu kelasnya ada 30 orang ya Bapak Ibu. Masing-masing kelompok akan dibagi masing-masing terdiri dari 10 orang. Pertama adalah kelompok 1, bagaimana pengalaman Anda belajar di sekolah. Jadi nanti membentuk grup 10 orang tentang pengalaman Anda belajar selama di sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Nah, nanti Bapak Ibu didiskusikan. Jadi hasilnya nanti kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 2, bagaimana pengalaman Anda belajar di perguruan tinggi. Saat Bapak Ibu kuliah, itu di S1, S2, atau bahkan S3, itu bagaimana pengalamannya. Nanti akan didiskusikan oleh kelompok 2. Dan untuk kelompok 3, itu pengalaman Anda belajar sebagai orang dewasa di tempat kerja. Baik, nanti kelompok 1, 2, 3 akan berdiskusi dan akan mempresentasikan masing-masing kelompok atas diskusi tentang ketiga tugas tadi, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, paham ya Bapak Ibu? Nah, apa sih perbedaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan? Kalau pendidikan itu mengajari dan menghasilkan bentuknya pengetahuan. Sedangkan untuk pelatihan biasanya output yang dihasilkan adalah keterampilan. Dan untuk pengembangan biasanya pembelajaran sehingga membentuk manusia yang seutuhnya. Jadi yang diperolehnya outputnya berbeda antara pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Nah, tadi sudah disinggung ya Bapak Ibu, pedagogi. Apa itu pedagogi? Pendidikan anak-anak, yaitu suatu seni dan ilmu mengajarkan anak-anak. Bagaimana kita mengajar kepada anak-anak, biasanya satu arah Bapak Ibu. Dan biasanya komunikasinya satu arah dan biasanya guru lebih mendominasi atau pengajar mendominasi, lebih dominan. Karena dianggap anak-anak itu masih kosong. Kalau ibarat gelas atau sebuah wadah itu masih kosong. Sehingga menunggu isi dari pengajar atau guru. Itu lain halnya dengan yang andragogi. Kalau andragogi itu, andra itu artinya orang dewasa. Gen itu membimbing. Agugas itu memimpin. Sehingga andragogi itu adalah pendidikan orang dewasa. Suatu seni dan ilmu mengajar orang dewasa. Jadi tentu berbeda saat kita mengajar anak kecil dengan pedagogi dengan andragogi. Karena andragogi itu biasanya orang dewasa sudah ada isi Bapak Ibu. Ibarat sebuah wadah atau gelas sudah ada isinya. Jadi biasanya kita meminta kepada peserta untuk sedikit mengosongkan isi gelasnya sehingga bisa menerima ilmu pengetahuan atau mata pelatihan yang akan diajarkan. Makanya biasanya sistemnya sharing pengalaman dan tidak didominasi oleh pengajar. Nah, ini beberapa aspek ciri sasaran didiknya antara pedagogi dan andragogi, Bapak Ibu. Ya. Kalau pada andragogi, biasanya konsep dirinya peserta didiknya itu independen. Beda sama yang pedagogi. Pedagogi itu muridnya lebih dependen, tergantung sama guru. Gurunya lebih dominan. Hubungan guru murid gurunya yang mengarahkan murid bagaimana harus melakukan sesuatu. Beda dengan andragogi. Fasilitator atau pengajar itu tidak dominan. Dan adanya hubungan fasilitator dengan peserta didik, hubungannya saling membantu atau sharing.
Sedangkan pengalaman, untuk pedagogi biasanya murid dianggap belum punya pengalaman, dan komunikasi guru itu biasanya satu arah. Lain halnya dengan andragogi, peserta memiliki pengalaman dan komunikasinya dua arah atau lebih. Termasuk dalam kesiapan belajar, kesiapan suatu subjek dianggap sama untuk semua murid, dan murid membagi diri dalam kelas dan tingkatan. Sedangkan pada andragogi, kesiapan belajarnya berbeda-beda, dan pengelompokannya tergantung dari peminatan dari peserta itu sendiri. Adapun perspektifnya atau orientasi terhadap belajar membekali informasi untuk masa depan, dan ada yang orientasinya subjek. Sedangkan untuk andragogi membekali keterampilan untuk keperluan sekarang dan orientasi dari masa lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada 6 jalur informasi menuju otak kita. Melalui indera penglihatan atau mata, melalui indera pendengaran, ada yang melalui penciuman, peraba, perasa. Kita memiliki 5 indera dan itu semuanya menuju ke otak kita. Nanti di otak kita baru diolah sehingga diperolehlah informasi yang utuh. Sesungguhnya apa sih yang kita peroleh? Biasanya yang lebih dominan itu saat saya melihat, saya ingat. Saya mendengar, saya lupa. Tapi saya melakukan, saya bisa. Biasanya mengkombinasikan kelima indera tersebut sehingga bisa memiliki pemahaman yang lebih saat kita menerima suatu informasi atau ilmu pengetahuan baru. Nah, kita belajar melalui apa yang kita lihat, dengar, kecap, sentuh, cium, dan lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kita terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Sedangkan otak kanan, otak kiri kita tentu berbeda-beda Bapak Ibu. Otak kiri biasanya didominasi oleh bahasa, logika, detail, tahapan, analisis fakta, pengaturan, serta perencanaan. Lain halnya saat kita menggunakan lebih dominan otak kanan. Kita akan lebih memilih bentuk pola, daya imajinasi, ritme musik, intuisi, sintesis, dan emosi. Sehingga saat kita dominan menggunakan otak kiri kita, itu kita biasanya berpikir lebih logis, lebih analitis, menganalisa itu ya, lebih realistis, lebih faktual, dan prosedural atau konservatif, praktis, serta organisatoris. Sedangkan pada otak kanan, kita biasanya dominannya lebih konseptual, apa-apa harus berkonsep, idealis, visionary, dan emosional. Emosional kita dipengaruhi oleh otak kanan. Kita humanistis dan intuitif serta spiritual. Jadi, saat kita mengajar, sebaiknya kita mengkombinasikan antara dominan otak kiri dan otak kanan karena masing-masing peserta memiliki dominan otaknya yang berbeda ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nih tujuan PODE itu adalah peningkatan intelektual. Ngapain sih orang dewasa harus belajar, harus melakukan pelatihan, pendidikan? Karena ingin meningkatkan intelektualnya. Saat kita menjadi, khususnya saya misalkan menjadi Widya saya ingin bertambah pengetahuan saya, pengalaman saya, keterampilan saya dalam hal mengajar. Makanya kami membutuhkan, saya khususnya biasanya membutuhkan pendidikan atau pelatihan agar bisa meningkatkan kompetensi kita. Dan juga tujuannya adalah aktualisasi diri. Dengan kita belajar, kita bisa mengaktualkan diri kita. Kita misalkan kita ada penyuluh misalkan Bapak Ibu yang pengetahuannya ada yang lebih senior, lebih mengetahui berbagai permasalahan dan solusinya seperti apa. Sementara ada peserta pelatihan lain yang sama sekali baru, dia tidak tahu, dia punya masalah harus seperti apa solusinya. Sehingga dengan adanya pelatihan itu bisa sharing pengalaman Bapak Ibu. Yang lebih berpengalaman dengan orang baru itu bisa saling sharing. Dan adanya transformasi sosial. Jadi transformasi dari yang tadinya tidak ahli menjadi ahli, yang tadinya tidak terampil jadi lebih terampil. Dan dia bisa menyelesaikan beberapa permasalahan, solusi dari tempat dia bekerja atau permasalahan yang ada di tempat kerjanya. Ada beberapa
prinsip dalam andragogi Bapak Ibu. Biasanya saya singkat menjadi rem to frame. R-nya apa Bapak Ibu? Presensi. Biasanya saat kita mengajar pada orang dewasa itu singkat dan padat. Untuk A-nya appropriateness, sesuai. Apakah materi yang kita ajarkan itu sesuai dan dibutuhkan atau tidak. Dan adanya motivasi. M-nya motivation. Jadi sebaiknya Bapak Ibu memotivasi audiens atau peserta Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan misalkan penyuluhan, Bapak menyuluh tentang apa, untuk bisa dilaksanakan oleh audiens kita atau tim yang Bapak lakukan penyuluhan, itu biasanya kita harus menyuluh ya Bapak Ibu, melakukan motivasi. Baik, selanjutnya adalah primacy, menarik perhatian di awal sesi, dan two-way communication, adanya feedback atau umpan balik, dan active learning, serta multi-sense learning, dan exercise adanya latihan. Baik, Bapak Ibu, dalam pembelajaran, suasana pembelajaran orang dewasa biasanya manusianya aktif dan kreatif ya, dan saling menghormati, menghargai, saling percaya, tidak mengancam, adanya keterbukaan dan sebagainya. Ya, biasanya orang dewasa itu lebih mandiri ya, tidak harus didikte. Dan biasanya cara mengajarnya juga tidak wajib, namun merasa butuh. Saat peserta merasa butuh, dia akan lebih effortnya lebih dibanding orang yang merasa biasa-biasa saja. Sehingga ada juga perlu saling mengisi dan menentukan bahwa akhir pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari peserta itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu cara efektif mengajar orang dewasa. Biasanya manfaatkan pengetahuan dan pengalamannya, tidak ceramah dari 20 menit, manfaatkan alat bantu audiovisual, serta siapkan kegiatannya latihan, bagaimana mengerjakan menggunakan ILC, dan pilih kegiatan seawat mungkin dengan kehidupan nyata. Dan bangun suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Mendorong untuk mereka bekerja satu sama lain belajar. Adapun hambatan pembelajaran, ini ada berbagai macam hambatan Bapak Ibu. Ada psikologis, ada bahasa saat kita salah menggunakan bahasa, saat kita menerangkan ternyata audiensnya tidak mengerti bahasa kita, otomatis itu akan menghambat proses belajar mengajar. Psikologis juga termasuk sikap dan perilaku, dan ada hambatan dari WI serta hambatan dari lingkungan. Nah, ini untuk di kita di Kementerian Pertanian, di kami biasanya ada ILC atau AKOSA ya. Jadi peserta terus mengalami dulu, baru kemukakan, setelah itu kita olah, simpulkan, dan aplikasikan. Sehingga saat kita bisa mengamalkan itu, melaksanakan itu, peserta akan lebih paham, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti saya mau minta masing perwakilan dari setiap kelompok untuk menerapkan tahapan ILC. Biasanya saat kita akan mengajar ada climate setting, goal clarification, experiencing, apa sih melakukan kegiatan ungkapan pengalaman dari Bapak Ibu, adanya processing, generalizing, applying, dan closure. Nanti masing-masing perwakilan untuk melakukan presentasi penyuluhan, melakukan penyuluhan menggunakan tahapan ILC seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ada menurut Confucius, saya mendengar, saya akan lupa. Saya melihat, saya ingat. Dan saya melakukan, saya akan mengerti. Tahapan psikologis dalam belajar yaitu awareness, sadar, terus kita juga berminat, interest, menilai atau evaluation, mencoba atau trial, dan menerapkan atau adoption. Dan adapun hasil belajar, ini ada berbagai macam eksperimen metodenya, bisa diskusi, studi kasus, debat atau bermain peran, bisa discovery learning atau simulasi game dan belajar mandiri.
Nah, ini juga nanti ada tugas lagi Bapak Ibu. Masing-masing kelompok Bapak Ibu harus mendiskusikan apa sih hasil belajar secara kognitif. Kognitif itu lebih ke bagaimana sih cara menghafal, cara menyebutkan. Kalau afektif lebih ke sikap, bagaimana membiasakan diri. Kalau psikomotorik, bagaimana cara kita mengoperasikan misalnya sesuatu. Gitu ya Bapak Ibu. Kelompok 1 kognitif, kelompok 2 lebih ke afektif, dan ketiga adalah psikomotorik. Nah ini tahapan-tahapannya tadi kognitif lebih ke analisis. Jadi tahapnya bedanya di C4, C5 ya, sampai C6 untuk kognitif, dia analisis, sintetis, dan evaluasi. Sedangkan untuk psikomotor, itu biasanya psikomotoriknya kemampuan fisik, serta gerakan terampil, dan untuk afektif biasanya lebih ke mengorganisasikan dan membentuk pola, menilai dan penentuan sikap. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sebelum berakhir nih Pak. Baik. Oh, silakan Pak. Oh, baik. Iya, Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Jadi intinya kita pembelajaran orang dewasa ini saat Bapak melakukan penyuluhan diharapkan bisa lebih tepat sasaran dengan menggunakan berbagai metode sehingga kita bisa berbagai metode bisa dilakukan saat Bapak mengajarkan pada orang dewasa. Baik, Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun ya. Pisau diasah pagi-pagi. Cakep. Bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah presentasi ini. Semoga bisa beri manfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi bersama saya Risa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.